terhadap pengguna fasilitas bahwa yang bersangkutan tidak sesuai dengan profil. Ini aspek kritis yang diperlukan untuk kita tajam melihatnya. Baik teman-teman, ini slide yang pertama kita lanjut. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang sebenarnya, tentunya kita perlu mengenal sistem pembayaran Indonesia. Ini mungkin gambaran ya, gambaran besar yang mungkin sudah berulang kali teman-teman juga pelajari atau disajikan di jenjang 4 itu juga kami menyampaikan ini karena ini adalah awal bertumbuhnya sistem pembayaran yang ada sekarang. Oke, nanti kita akan lihat sistem pembayaran Indonesia, kemudian apa itu transfer dana, kemudian berlanjut dengan APMK atau alat pembayaran menggunakan kartu, dan yang sekarang kan kita ada juga GPN, Gerbang Pembayaran Nasional, kemudian ada QR Indonesian Standard yang kita kita familiar dengan sebutan KRIS gitu ya. Kemudian ada uang elektronik, dompet elektronik, payment gateway, switching, proprietary channel, kemudian elektronifikasi, dan aturan-aturan yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Nah, ini di jenjang 4 juga ada. Jadi yang kalau berulang ya kita merimain aja ya gitu ya. Mengenal sistem pembayaran Indonesia. Di sini di dalam pelajaran sekolah kita juga dulu itu pasti kita juga sudah tahu bagaimana berevolusinya alat-alat pembayaran ya. Kalau dulu waktu kita di belajar ekonomi zaman dari sekolah sampai kuliah sampai dengan sekarang. Jadi evolusi dari alat pembayaran ini ada tren pembayaran yang telah berevolusi dan tentunya kalau kita lihat sekarang, teknologi ini sangat juga mempengaruhi berkembangnya eh, pembayaran, sistem pembayaran yang ada di Indonesia maupun di dunia. Dan perkembangan teknologi ini juga menyebabkan sistem pembayaran kita menjadi lebih mudah. Tapi tentunya kita nggak bisa hanya berpegangan bahwa kita mudah saja cepat melakukan transaksi, tapi di dalam proses ini kami harus menyiapkan sistem pembayaran yang tidak hanya cepat, mudah, murah, tapi juga aman dan andal. Sehingga muncullah cerita atau istilah cemumuah ini memudahkan kita untuk mengingat ya, cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Ini andal atau handal saya, ya inilah gitu ya, cemumuah. Nah, tapi apa yang kita harapkan ini dan kita siapkan, ini tidak bisa lepas dari adanya aturan-aturan yang harus mendasari. Karena kalau enggak, ini bisa enggak karuan gitu ya, kalau semua bergerak dengan keinginannya masing-masing. Tentunya nantinya enggak akan ketemu. Jadi dengan ini ada penguatan kebijakan dan pengaturan di sektor sistem pembayaran. Kalau kita lihat gambarnya, teman-teman bisa lihat dari zaman prasejarah yang alat pembayarannya bentuknya eh, barter ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita butuh beras ya tuker beras itu dengan eh, apa yang kita punya. Jadi bisa kebayang ya susahnya mencari orang yang kebutuhannya match sama kita. Tapi itu yang terjadi. Mungkin karena kebutuhan saat itu sangat sangat minimal ya. Jadi orang nggak perlunya yang macam-macam gitu ya. Pasti kebutuhan pokok saja. Sehingga mau tidak mau atau ya untuk tetap hidup ada dilakukan barter. Misalnya saya punya eh, singkong tuker dengan beras gitu pasti adalah lawannya gitu ya. Karena kalau nggak hidup dong ya, tapi kehidupan tetap berjalan. Jadi saat itu zaman prasejarah ada barter. Kemudian berkembang uang komoditas. Jadi komoditasnya yang dijadikan alat pembayaran.
Kemudian ada alat pembayaran bentuknya kerang, itu ya uang kerang. Bertumbuh lagi menjadi uang logam. Itu start di China, India, di di apa namanya di tahun 700 masih. Kemudian tumbuh legal tender. Ini mulai di Turki. Jadi merupakan koin resmi yang di apa namanya dari kerajaan Lydia Turki. Kemudian mulai dari uang bergerak lagi ada uang kulit dan selanjutnya mulai dengan uang kertas. Uang kertas itu muncul saat dinasti Song waktu itu di China. Dan hampir 1000 tahun kemudian, jadi sekitar 1661 muncul dari uang kertas bank sentral yang diterbitkan di Swedia, Stockholm Banco gitu ya. Jadi Bank Stockholm. Kemudian terus berkembang sekitar 100 tahun kemudian, cukup lama ya, itu ada mulai ada cek yang dikeluarkan oleh Bank of England di Inggris. Kemudian ada mulai di 1800-an ada transfer dana secara elektronis. eh, tapi ini adanya di Amerika ya, jadi belum ada di kita. Kita masih sangat minimal gitu ya. Jadi ini mulai dengan perkembangannya WU atau Western Union. Kemudian di tahun 1946 di Amerika berkembang juga kartu kredit. Kartu kreditnya tapi bentuknya charge it card. Jadi charge card gitu ya. Dan bergerak lagi muncul ATM, kartu ATM, kemudian ada FPOS, internet banking, dan semua masih bergeraknya di Amerika dan di Eropa. Kemudian tahun 1999 ada mobile banking, itu juga masih di Eropa, dan ada contactless card di Inggris. Kemudian 2014 Amerika memperkenalkan cryptocurrency, dan ini di tahun 1900-an ini mulai bergerak di Indonesia juga sudah mulai bermunculan. Dan sampai dengan sekarang dengan pertumbuhan-pertumbuhan dan perkembangan-perkembangan sesuai dengan teknologi yang ada. Tentunya Indonesia juga mengikuti perkembangan teknologi, tapi tidak begitu saja. Jadi harus ada tesnya, harus ada uji cobanya, kemudian harus juga kita siapkan aturannya dulu. Karena kalau nggak ada aturannya, kontrolnya susah. Terus masyarakat kalau komplain nggak ada dasarnya gitu ya, bahwa misalnya komplainnya mau ke Bank Indonesia kah atau ke OJK kah gitu. Kemudian eh, seseorang dinyatakan bersalah itu ukurannya apa gitu. Itu juga harus jelas. Jadi sehingga ada aturan-aturannya dan kita pun juga lebih tenang pada saat kita memahami aturan-aturan itu bahwa yang namanya kartu kredit itu seperti ini loh, namanya kartu debit itu seperti ini. Jadi orang tidak asal menyebutkan bahwa itu kartu debit atau kartu kredit kalau tidak memenuhi kriteria tertentu. Kita lanjutkan. Ya, nah ini kita bicara sistem pembayaran Indonesia. Jadi kalau kita bicara